ngapunten nek yang sepuh-sepuh ngarani mulai ada kepikunan. Pikun iki. Mulane. Tapi seusian jenengan alhamdulillah masih tergolong bagus. Ngomong ya sing mau nih eling minta tapi tetep buntu. Nggih. Buntu. Pikun aku iki. Mulane ya kayak buat anu datang karepe ana apa metu gak? Nggih. Jadi antara pikiran yang dipikirkan di sini akan tertuang ke sini mau ke sini, kadang-kadang ini agak lambat. Nggih, buntu terus buntu. Apa ya aku tak omong. Mulane kuwi. Niki nggih ngapunten ponakane niki Badu, kadang-kadang niku mergo kebutuhan. Ora marik niku pun pensiun niki. Mriki namanya pensiun, tasih ada tanggungan lari sekolah. Kadang-kadang anjang sana ke keluarga kalau enggak pas lewatan ki angel. Kecuali sing lewatan lalu lalang lewatan mampir. Kaya ten Kuwang, ten Prunggan, Kalagung, Bogor, Mbeti. Setiap kula manfaatan ngoten. Aku kan kok ora ngene lagi. Yang penting manfaat. Niki alhamdulillah niki darah kaki niki udah turun semua Batu. Merah langsung. Langsung enteng. Terus gene ruas pelajar ini jenengan iki pun enteng. Ya. Benjing dipindho juga benjing napa. Terus ten mriki niki rada enteng ya Batu. Enteng. Mriki Pindho pakete jenengan. Nek kula mesti ten riyo. Nggih. Aneh ya gitu. Fungsi niki kadang-kadang kalau nyekel ngenten nggih pasien nggih. Niki nyekel pasien berarti kan otak sebelah yang jalan. Tapi saya sambil bicara otak kiri yang jalan ngaten. Nah niku lho tuh. Dadi sambil terapi kita sambil ngobrol. Nah ini keseimbangan ini sulit niku belajare nggih kula belajar sulit niku. Antara otak kiri otak kanan. Iki kudu bener ngobrol. Nah, ngoten. Heeh. Nah kadang-kadang tiang terapi niku kan niki ngobrol niki leren to. Nah ini berarti niku kula belajar niku kurang lebih 2 tahun. Kaya tenggane iku lho pawane pira swara. Pira swara nek ra kali Nabogong kali Gerong. Nah, niku nggih sulit Mas. Sulit niku nggih. Main ora kon kapan kene Gerong kene iki kita. Nggih. Tegale kuwi. Jadi seolah-olah ini kita buat otomatis. Antara pikiran dan penyampaian dan tenaga. Terus ngaten niku dalam niki kayak gini ya memang dalam situasi niki lho situasi pikiran niki dalam spiritual niku pening ta hubungannya kali spiritual sing akan melancarkan spiritual niku terus pundi napa nggih perlu pembenahan organ nggih to Mbak. Nah nggih sekarang spiritual kita harus sampaikan. Nah sebelum disampaikan berarti kan dipikir. Ini otomatis dari sini penyampaian dipikir. Nah sebelum ini kita tata di sini bagaimana caranya ini bisa nyambung otomatis. Jadi keluar otomatis. Nah, gerakan otomatis ngaten. Jadi kalau itu udah nyambung semuanya, nah, kita keluar bicara ini sini sudah bahan udah numpuk ngaten. Jadi otomatis. Bahan sudah ada di sini. Jadi kita bicara lancar. Penataan untuk menuju ke spiritual. Apakah ada penataan di dalam bentuk organ? Ya, otomatis nih, Bu. Otomatis. Jadi organ tubuh ini membantu sepenuhnya. Nah, iya. Nggih, sepenuhnya, Mas. Makanya
kadang-kadang seorang juru bicara itu ya beda. Seorang pengacara padu di meja hijau berbeda. Itu wong sing itu punya karakter kelebihan. Nah, kelebihan itu yang diciptakan di sini udah filsafat, jadi udah tinggi banget. Nah, filsafat itu kan tinggi. Nah, tinggi itu kadang-kadang kalau untuk orang yang pembela hukum itu kadang-kadang dibuat ngolah piye carane piye carane iki aku menang padu mbela iki kan ngono. Ya akal-akalan. Termasuk orang intelek. Nah, nggih. Nggih. Kan ngono wong intelek iki piye kan. Nah, intelek itu kan menggunakan kecerdasan pikiran untuk kepandaian. Bukan menggunakan suatu pengertian. Kalau kepandaian, ya, kepandaian itu kan pandai, pinter, berdebat maupun berpikir untuk mengelabui seseorang. Tapi kalau pengertian, ini kan dipikirkan biki. Jadi iki kudu pas, atine kudu pas, ilate ngucape kudu pas padha sing mbek atine. Dadi AI padha. Soalnya kan orang yang pada pidatone lancar ya. Dan lancar jadi bahan-bahan yang akan diucapkan yang selanjutnya itu timbul terus. Itu seorang punya kelebihan. Kelebihan filosofi, filsafat. Dari syariat, hakikat, thariqat, ma'rifat, tasawuf, filsafat. Jadi filsafat itu pikiran yang cerdas, menuangkan sesuatu yang diucapkan, migunani marang sepodo-podo. Nah, tapi filsafat ini jangan sampai disalahgunakan untuk pinter dan minteri. Nggih. Jadi untuk pengertian, akhirnya orang bisa mengerti apa yang kita sampaikan, dan dia memahami, dan dia menjalankan apa yang dipahami itu sesuai dengan jalur yang benar, tidak melanggar aturan kehidupan sehari-hari dalam keluarga, lingkungan, maupun bangsa, negara, dan agama. Udah tepat, wis ora ono pelanggaran. Wis mantep. Dadi kuwi judule mangke kan ngeten. Judule niki kula pikir madu. Oh, ini. Oh, sing bener. Sing bener dalam tata kehidupan berbangsa bernegara ini berarti ilmu yang paling tinggi itu ilmu Pancasila ini. Omong sitok niku. Nah niku lengkap ya menuju kerukunan. Nggih. 1 sampai 5. Terus memperdomai di dasar-dasar hukum supaya kita mengerti hukum. Jadi dasarnya undang-undang itu yang diciptakan itu ya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, habis itu baru kita berjalan di dalamnya rel, nggak boleh keluar dari rel itu. Maka dari itu berbangsa bernegara bersifat berperilaku ini harus masuk ke dalam rel garis besar haluan negara, tidak boleh haluan di luar negara. Nah, ini cukup banget. Terus pedoman penghayatan pengamalan Pancasila itu dimangertosi. Makanya kadang-kadang orang saya Pancasilais, saya ideologi Pancasila, tapi pelaksananya bagaimana? Pas nggak sama yang disampaikan di hatinya, diucapkan itu? Nah, kalau nggak pas berarti mengkhianati negara. Karena tidak hanya bisa ucapkan itu Pancasila, saya percaya dan saya berdomani, tapi tidak bisa mengaplikasikan dalam langkah laku jalannya kehidupan mereka untuk bersama-sama menjalankan kehidupan berbangsa bernegara ini. Kadang-kadang banget. Makanya kula mboten purun kula berkaitan dengan politik, berkaitan dengan golongan apapun. Jadi apa yang saya pedomani, apa yang saya jalani ini murni, ini adalah hati nurani saya dalam menjalankan suatu keikhlasan. Saya berpegangan kepada jati diri kehidupan saya demi untuk membawa nama baik keluarga besar dan masyarakat semuanya, dan naiknya itu ke bangsa, negara, dan agama. Jadi ampun atas enten pelanggaran dalam menjalankan hidup dan kehidupan dalam suatu negara ini. Saya cuma ngoten mawon. Jadi napa yang kula sampaikan ya perbuatan nyata tuh Mas. Nggih. Orang hidup ini nyatanya harus begini ya begini. Yang penting ojo gawe keputunane liya. Lah nggih. Merugikan menyakiti kan. Gitu.
Kadang-kadang kita keterbatasan sebagai manusia, tapi kita mudah-mudahan bisa mengerim dari hawa nafsu, dari langkah laku yang kurang pas, supaya kita rubah menjadi pas. Yang kurang bener harus kita benerin, akhirnya muncul suatu hasil yang baik. Nah, nek baik ini kan pun mboten saged diprotes malih. Baik. Yang penting yang pertama kita harus benar. Nggih. Bener di bakal tinemu becike. Kadang-kadang menyikapi, ya kita hidup di suatu negara menyikapi, kae ngono, ya mboten kok koreksi pemerintah, mboten kok koreksi pejabat. Mbok iya. Kita itu yang dipimpin itu, ya kita ya manut-manut saja. Nah, kita nggak boleh punya pelanggaran, ya kalau bisa jangan sampai punya pelanggaran. Tapi kadang-kadang sing nang dhuwur niku ada pelanggaran masuk TV dihukum diapakno ngono kae ya sakit juga. Tapi bagaimanapun juga dia resikonya begitu. Nggak konsisten dalam tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan kepada negara gitu Mas. Nah, itu ini sedikit kita bukan mengoreksi, kita pengen tuntutan semua yang di atas itu nggak baik toh yo. Nek nang dhuwur baik nang isor ya baik. Dadi lengkap sak negara iki baik kabeh ngoten. Dadi ora ono macam-macam. Ya kadang-kadang ngenten niki kados jenengan. Sebagai sesepuh kula niku nguri-nguri sing enom iki merembet-merembet nek belajar. Nah, muga-muga iki iso nyambung kesinambungan. Sekolah ngeten sepuh ngeten iki kurangi niku tasih. Dadi anu ngeten tasih katasan. Tasih perlu belajar. Nggih, selama kita masih hidup, dari lahir sampai kita kembali kepada Sang Pencipta kan belajar terus di sini. Nggih ta? Nggih, belajar terus kita. Kula niki nggih saiki. Usia berapa Pak? 5 lahir 63 berarti 58. 58 ya. Iya. 58. Nggih. Nek kali suci ini dhisik pundi? Sarengan sekolah ibu. Tapi duka lahir Bu Suci lahir tahun pinten kula 63. 65 wis iso 65 kae wis iso omong awak dhewe. Nggih. Berarti lahirnya 64 ya, Mbak. 64. Kula 63, sepuh kula setahun.